Hai minasan, di video kali ini kita akan membahas beberapa petunjuk cara hidup di Jepang yang kami rangkum dari beberapa sumber. 1. Keluhan dari pihak orang Jepang. Setiap negara di dunia punya aturan dan tata krama yang berbeda. Saat sedang berkunjung, ada baiknya kita mempelajari aturan yang berlaku di sana. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat sopan, dengan banyak kebiasaan dan tata krama khusus, mulai dari cara antri kereta api yang benar, walau padat sekalipun. Hal ini menyangkut kepercayaan serta norma yang berlaku di masyarakat. Simak yuk hal-hal yang tidak boleh minasan lakukan saat berada di Jepang. Ichi, berjalan di dalam rumah dengan alas kaki. Bagi minasan yang suka menonton drama Jepang atau anime, coba perhatikan kebiasaan orang Jepang saat masuk rumah. Pasti mereka langsung mengganti sandal atau sepatu yang dikenakannya dengan sandal rumah yang disebut suripa. Ni, tidak bersih dalam menggunakan dapur dan membuang apapun ke saluran air. Mungkin ada banyak orang asing yang merasa cara memakai dapur di negara manapun sama. Tetapi salah satu alasan pemilik apartemen di Jepang menolak orang asing masuk ke apartemennya adalah karena cara memakai dapur tersebut. Memahami cara memakai dapur adalah penting sekali di negara Jepang. Sang, tidak mematuhi peraturan cara membuang sampah dan sebagainya. Di Jepang, sampah pada dasarnya dikategorikan menjadi 4 jenis yang berbeda, yaitu sampah yang dapat dibakar, sampah yang tidak dapat dibakar, sampah yang berukuran besar, dan botol ataupun kaleng. Setiap jenis sampah memiliki jadwal pembuangannya sendiri. Satu hal yang harus diperhatikan di Jepang adalah bahwa orang-orang melakukan pembuangan sampah dengan sangat serius. Jadi, jika minasan tinggal atau pindah ke Jepang, minasan harus mematuhi kebiasaan pembuangan jika minasan tidak ingin mendapatkan masalah. Yong, menyebabkan toilet tersumbat dan tidak menyiram toilet segera setelah dipakai. Di Jepang, kertas toilet yang kotor harus dibuang di dalam lubang toilet dan harus disiram. Jangan membuang kertas toilet kotor di tempat lainnya. Kertas toilet adalah satu-satunya benda yang bisa dibuang ke dalam lubang kloset. Harap membuang sampah lainnya ke tempat sampah di luar kloset. Jangan lupa memisahkan jenis sampahnya ya. Lalu, Jepang memiliki budaya atau kebiasaan di mana toilet harus kering. Misalnya, toilet basah merupakan hal biasa di negara kita. Sedangkan hal ini tidak biasa di Jepang dan dianggap tidak higienis bagi orang Jepang. Kalau minasan menggunakan toilet umum di Jepang dan secara tidak sengaja membuat toilet basah, baik pada lantai, dudukan kloset atau tempat lain, harap keringkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan kloset. Go, berkumpul dan membuat kegaduhan di malam hari sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Kebisingan merupakan salah satu masalah yang biasanya ditemukan dari orang asing yang tinggal di Jepang. Kebisingan ini bisa berupa suara mengobrol dan tertawa, baik bersama keluarga atau teman, yang memang bukan masalah di negara kita. Terutama bila membuat kebisingan di pagi buta ataupun tengah malam, hal ini harus lebih diperhatikan bila tembok rumah minasan tipis. Suara televisi saja kadang terdengar ke sebelah. Roku, melempar sampah dari jendela berupa puntung rokok yang apinya masih menyala, bekas permen karet, tempat bekas mie instan, dan sebagainya. Karena rumah di Jepang menggunakan bahan bangunan yang mudah terbakar, jadi sangat dilarang untuk kita membuang sesuatu yang bisa mengakibatkan timbulnya api sekecil apapun itu, meskipun itu hanya puntung rokok. Bahkan di Jepang sendiri, merokok tidak boleh di sembarang tempat dan sudah disediakan tempat khusus untuk merokok. Sebisa mungkin kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nana, mengeluarkan dahak sembarangan di jalanan umum dan bahkan di dalam rumah. Orang Jepang sangat menjaga kesehatan dan kebersihan. Kalau minasan perhatikan, di jalan maupun di dalam kendaraan umum, setiap orang Jepang selalu memakai masker. Hal itu diterapkan guna menjaga kebersihan diri mereka. Jadi,
Kalau minasan ingin bersin, apalagi membuang dahak, harus menutup mulut dan tidak boleh sembarangan tempat. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Mari kita menjaga diri kita sendiri ya minasan. Hachi. Walaupun mengerti bahasa Jepang, saat di situasi yang merugikan diri sendiri, berpura-pura tidak bisa berbahasa Jepang. Minasan, apabila minasan melakukan kesalahan yang mengakibatkan diri sendiri dimarahi oleh leader atau atasan perusahaan, janganlah berpura-pura tidak bisa berbahasa Jepang. Apabila melakukan kesalahan, segera meminta maaf. Sangat berbeda dengan tipikal orang Indonesia yang menganggap marah adalah sebuah emosi dan kebencian. Namun, bagian masyarakat Jepang, budaya memarahi rekan kerja akan berimbas positif terhadap mereka. Ini salah satu petunjuk hidup di Jepang. Apabila minasan ingin request hal yang ingin diketahui tentang kehidupan di Jepang, silakan tulis saran di komentar ya. Kami tunggu ya. Arigatou gozaimasu.